pakai mobil yang manual, disaranin itu pakai gigi satu yang pertama, supaya tenaganya nggak ngedrop. Tapi walaupun pakai gigi satu, kita sebaiknya RPM-nya jangan tinggi-tinggi. Karena kalau RPM-nya terlalu tinggi-tinggi, dia itu pertama air intake, dia daya sedot udaranya jadi lebih kenceng yang ada di saat water hammer. Yang kedua, kalau RPM-nya terlalu tinggi, itu di dalam mesin itu kayak putaran kipas terlalu tinggi yang pada akhirnya malah bisa merusak kipasnya, atau mungkin jadi itu dia water hammer kayak yang gue bilang tadi. Terus yang kedua, kalau kita lagi melintas di banjir, itu sebaiknya jangan sampai kita nginjek kopling. Kalau kita nginjek kopling, itu gearbox mulai kemasukan air atau lumpur ke dalam. Itu dia kenapa dari mulai kita sebelum masuk genangan ya atau banjir sampai ke titik keluar, kita pastiin kita aman ya, nggak sampai berhenti di tengah-tengah gara-gara ketahan apa gitu. Karena kalau kita sampai berhenti, kita mulai ngopling, itu dia mulai masuk. Jadi kalau kita lagi lewat kebangan gitu atau genangan, begitu kita udah di dalam air di tengah-tengah ya, dan kita terpaksa masih berhenti dulu, injek koplingnya cepet ya, langsung netral udah. Jangan injek ke kelamaan, dari gigi satu pindah netral, keburu banyak air yang masuk ke gearbox. Kurang lebih sih gitu teman-teman. Dan satu hal lagi yang perlu diketahuin, jangan pernah hiraukan masalah knalpot ya. Karena selama mesin nyala, air nggak akan masuk dari knalpot. Yang harus kita pikirin itu adalah posisi air intake. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil yang air intake-nya emang rentan masukkan air ya, karena mungkin posisinya apa gimana, ya jangan sampai kita membuat ombak yang terlalu berlebih gitu. Ingat, kita lewat genangan itu ombak jangan dihempas tapi didorong. Jadi kita nempel dulu, masukin kubangan, baru kita dorong pelan-pelan, bukan kita tabok ombaknya. Itu dia, semoga bermanfaat tips dan triknya, dan gue sekarang akan coba untuk lanjutin lagi.